Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fathika al-mubin. اليوم إن شاء الله سوف نأخذ الدرس 11 خير الأمم من سورة آل عمران الآية 110 إلى 112. الكلمات الجديدة: ضرب عليهم الذلة جعل لهم الذلة والهوان, menjadikan bagi mereka itu kehinaan. Suqifu maknahu wujidu. وجد هذا فعل ماض مبني للمجهول. فعل ماضي للمجهول. باء معناه رجع. باء معناه رجع. باء يبوء رجع يرجع, pulang atau kembali. Hablun minallah ma'nahu ahdun minallah, dengan tali agama Allah, berpegang dengan agama Allah. Al-maddu al-lazim. Al-mustalahat al-jadida: المد اللازم, مد لازم. المد اللازم المثقل, اللازم مثقل. المد اللازم المخفف الحرفي, مد لازم مخفف حرفي. إذن في هذه الآيات تكلم الله عن خير الأمم وهم al-muslimun. Allah berbicara dalam surat ini, dalam ayat ini, tentang sebaik-baik umat, dan mereka adalah kaum muslimin. Man khairul umam. نقرأ هذا قليلا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Dalam ayat ini Allah berbicara tentang umat terbaik, dan mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas. Ukhrijat hadha fi'lun madin mabniun lil majhul. Ini adalah fi'il madhi yang mabni dengan majhul, berarti artinya yang dikeluarkan, Allah keluarkan, linnas, bagi manusia. Ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa dia menjadi umat terbaik? Limadha saru khaira umam? لماذا صرتم خير أمم؟
li'annakum ta'muruna bil ma'ruf. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi umat terbaik? Sababnya adalah ta'muruna bil ma'ruf. Berarti al-amru bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar ini adalah bahagian dari agama Islam. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian saling mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian mencegah dari kemungkaran, saling mengingatkan agar tidak terjadi kemungkaran. Jadi nahi dari mungkar ini adalah bahagian dari perintah agama. Wa tu'minuna billah, berarti yang membuat umat ini menjadi umat terbaik adalah sababnya yang pertama ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum, seandainya lah ahlul kitab beriman mereka kepada Allah. Ahlul kitab man ahlul kitab al-yahud wa an-nasara, lakana khairan lahum, lakana dzalikal iman khairan lahum fi dunyahum wa ukhrahum, maka iman mereka kepada Allah itu akan lebih baik bagi mereka, baik di dunia dan di akhirat. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun, di antara mereka, di antara ahli kitab itu ada yang beriman, mu'minun, wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Siapa itu orang-orang yang fasik? Orang-orang yang beriman tapi mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, itu disebut dengan fasik. Wal'iyadu billah. La yadurrukum illa adha. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan mampu. La yadurrukum illa adha, ketika kalian beriman. Jadi sababnya itu dia berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ketika kalian beriman kepada Allah, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, la yadurrukum illa adha, maka mereka ahlul kitab tadi tidak akan mampu mencelakakan kalian illa adha, illa al-adhal qalil, kecuali sedikit saja. Kan orang-orang itu selalu berupaya untuk menyakiti kaum muslimin karena buruknya hati mereka itu sangat besar. Ada yang mereka nampakkan sedikit, tapi yang terpendam di hati mereka sangat besar, kebencian mereka terhadap Islam. Nah, ketika kalian berpegang kepada agama Allah, ketika kalian beriman, saling mengajak kebaikan, mencegah dari kemungkaran, idzan la yadurrukum illa adza, maka mereka tidak akan bisa menyakiti kalian kecuali sedikit saja. Tapi adapun hal-hal besar, mereka tidak akan mampu untuk menyakiti kalian kecuali apabila mereka ditolong oleh negara-negara lain. Sebagaimana terjadi di Palestina. Di Palestina, kalau seandainya hanya Yahudi saja yang menyerang kaum muslimin di Palestina, maka mereka tidak akan mampu. Tapi karena mereka disokong oleh negara-negara barat yang lain, itu yang membuat Palestina semakin tertindas. Nas'alullah al-ikhwanina as-salamah. Wa in yuqatilukum, tapi kalau seandainya mereka cuman mengandalkan diri mereka saja dan mereka berusaha untuk menyerang kalian, untuk memerangi kalian, yuwallukumul adbar, sayafirruna minkum wa yanhazimun. Tapi kalau seandainya mereka ingin mencoba untuk memerangi kalian, yuwallukumul adbar. Walla yuwalli itu artinya farra yafirru. Al-adbar lari, apa namanya itu ya,
berbalik arah untuk lari dari kalian gitu. Jadi kalau seandainya mereka mencoba untuk memerangi kalian, pasti mereka akan kalah dan lari dari kalian. Kenapa? Karena mereka kalah. Summa la yunsarun, dan kemudian mereka tidak akan ditolong. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu. Bagaimana kondisi Yahudi dan Nasrani? Duribat alaihimuz zillah, mereka selalu dalam kehinaan, selalu Allah hinakan. Aynama suqifu, dimanapun mereka berada. Aynama wujidu, wajada yajidu, mendapati. Kalau wujidu, terdapat dimanapun mereka berada. Mereka duribat alaihimuz zillah, pasti mereka akan diliputi oleh kehinaan. Illa bihablin minallah, kecuali bila mereka berpegang kepada agama Allah. Wa hablin minan nas, dan berpegang kepada wa hablin minan nas, dan menjaga hubungan sesama manusia. Wa ba'u bighadabin minallah, dan mereka akan kembali bighadabin minallah, dengan marah Allah, dengan murka Allah. Duribat alaihim al-maskana. Duribat alaihim al-maskana ma'nahu al-faqr, dan mereka akan diberikan kepada mereka kehinaan dan faqr, dan kemiskinan, kehinaan. Wa dha'af maknanya adalah mereka akan diserang dengan kemiskinan, kehinaan, kelemahan. Masa babu dzalika, apa yang menyebabkan mereka ditimpa hal tersebut? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Makanya di perang-perang yang terjadi antara Palestina dan Yahudi, banyak dari pasukan Yahudi itu yang mereka stres. Kenapa? Karena mereka tidak tahu kenapa mereka menyerang Palestina, dan banyak hal-hal yang secara akal sehat terjadi, yang secara kasat mata tidak mungkin terjadi, tapi mereka menampakkan ada orang-orang yang pasukan Israel itu tuh tiba-tiba ketika diserang oleh anak-anak Palestina dilempar pakai batu, sedangkan orang-orang pasukan Yahudi ini mereka mempunyai persenjataan yang lengkap. Ketika diserang dengan batu oleh anak-anak Palestina, mereka lari ketakutan. Kenapa tuh? Bayangkan mereka tentara-tentara dengan badan-badan mereka yang kekar, mencoba untuk menyerang anak-anak Palestina. Ketika itu anak-anak Palestina melempar mereka dengan batu. Bayangkan ya, anak kecil memegang batu, dengan beberapa di hadapan mereka ada beberapa orang yang berbadan tegap dari pasukan Yahudi, berpersenjataan lengkap, dengan pakaiannya juga lengkap. Ketika dilempar oleh anak-anak Palestina dengan batu, mereka lari tunggang langgang gitu. Itu beberapa orang yang lari tunggang langgang menghadapi seorang anak Palestina. Nah, ketika diwawancara, ternyata di antara mereka tuh ada yang mengatakan anak-anak Palestina tuh di samping-samping mereka tuh ada singa gitu. Jadi mereka ketakutan. Itu yang terjadi pada mereka. Itu yang maksudnya al-azillah, Allah hinakan mereka, Allah jadikan mereka tuh takut, menjadi lemah. Nah, masa babu dzalika? Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Sebabnya adalah yakfuruna bi ayatillah, kanu yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur, ingkar dengan ayat-ayat Allah. Wa yaqtuluna al-anbiya'a bighairi haqq, dan mereka membunuh para nabi bighairi haqq, tanpa hak. Banyak para nabi di zaman mereka. Jadi kalau orang Yahudi, kalau nabi itu kan di satu zaman tuh ada beberapa. Kalau rasul ada 25 ya yang kita wajib ketahui. Tapi kalau nabi pada zaman dulu tuh, sebelum diutusnya Rasulullah SAW, nabi itu seperti ulamanya pada zaman sekarang. Jadi satu kali periode itu ada beberapa nabi. Nah,
Apa yang mereka lakukan ketika mereka awalnya meminta kepada Allah, turunkan nabi ya Allah, turunkan nabi ya Allah. Ketika Allah menurunkan nabi dalam beberapa periode, dalam satu periode itu diturunkan beberapa orang nabi. Mada fa'alu bin nabi bil anbiya, apa yang mereka lakukan dengan para nabi yang Allah utus itu? Yaqtulunal anbiya, mereka bunuh para nabi-nabi yang Allah utuskan kepada mereka bighairi haqq. Bighairi haqq itu tuh semena-mena. Mereka membunuh para nabi dengan semena-mena, itu yang maksudnya bighairi haqq. Mana yang membunuh dengan hak? Kalau misalnya ada orang yang berbuat maksiat, ada orang yang berbuat zina wal a'yadzu billah, kemudian dirajam, itu kan dibunuh tuh. Maka itu al-qatlu bil haqq, itu adalah pembunuhan dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Tapi kalau yang tanpa sebab, pembunuhan dengan semena-mena yang pernah dilakukan oleh kaum Yahudi, sampai mereka ada kisah yang menyebutkan mereka memotong kepala nabi, mereka bunuh nabi, mereka potong kepala nabi tersebut, ditaruh di tabak itu ditaruh di sebuah nampan besar, mereka keliling kampung membawa kepala nabi tersebut. A'udzubillah. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw, bima asaw, asa ya'si, itulah maksiat yang mereka lakukan. Wa kanu ya'tadun, dan mereka dulu adalah orang-orang yang zalim. Ya'tadi ma'nahu zalama yazlimu, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui ketetapan yang Allah tetapkan dan berbuat maksiat. Wal a'yadzu billah. الآن ننتقل إلى معاني المفردات. معاني المفردات: تؤمنون بالله. ومن تؤمنون بالله؟ تصدقون بالله الواحد الأحد. تصدقون, kalian beriman dengan Allah al-wahid al-ahad, dengan Allah yang satu. Ahlul kitab. Man ahlul kitab? Al-yahudu والنصارى, Yahudi dan Nasrani. Fasiquna, kharijuna an ta'atillah. Asifah, yang keluar dari taatan kepada Allah Ta'ala. An yadurrukum illa adha. Lan yastati'al yahudu an yadurrukum illa bi syai'in minal adha. Orang Yahudi tidak akan mampu menyakiti kalian illa bi syai'in minal adha, kecuali sedikit saja dari rasa sakit. Yuwallukumul adbar. Mana yuwallukumul adbar? Yafirruna wa yanhazimun. Dan yafirrun, mana farra yafirru, mereka akan lari. Wa yanhazimun, inhazama yanhazimu, maknahu kalah. Thuqifu, maknahu wujidu, dimanapun mereka berada. Duribat alaihimuz zillah. Wa ma'na duribat alaihimuz zillah? Ja'alallahu alaihim az-zillata wal hawan. Allah menjadikan bagi mereka itu az-zillata wal hawan, kehinaan. Az-zillah maknaha al-hawan. Illa bihablin minallah, illa idza i'tasamu bi'ahdillah, apabila mereka berpegang teguh terhadap agama Allah. Apa maksudnya berpegang teguh terhadap agama Allah? Ikut dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan, selalu dalam menjaga, untuk selalu dalam ketaatan kepada Allah. Wahablun minan nas, ahdun minan nas, perjanjian dengan manusia. An yusa'iduhum, untuk selalu membantu orang lain. Ba'u, ma mana ba'u? Raja'u, kembali. Duribat alaihimul maskana, lazimahum az-zillah, selalu mereka diikuti oleh az-zillah, kehinaan, wal faqr, kemiskinan, wal dha'af, kehinaan, kelemahan, rasa lemah.
Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Hadza bisababi kufrihim biayatillah. Apa yang menyebabkan mereka selalu dalam kehinaan? Bisababi hadza bisababi kufrihim biayatillah. Ini adalah karena kekufuran mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala. Wal'iyadu billah. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka selalu lazimahum dzalikal azab. Mereka selalu diikuti dengan azab tersebut, dengan faqr, dengan dha'af. Ma sababu dzalika bintisharil ma'asi. Dzalika bima asaw, karena mereka maksiat kepada Allah, bisa bintisharil ma'asi, karena tersebarnya maksiat, wal munkarat bainahum, dan hal-hal yang mungkar di antara mereka. Nas'alullaha as-salamah. Al-ma'na al-'am. Bayyana Allah Ta'ala anna al-ummata al-muslimah hiya afdalul umam. Allah Ta'ala menjelaskan bahwasanya umat Islam hiya afdalu al-umam, adalah umat terbaik. Limadza? Li'annaha tahmilul khaira wassalam, karena umat ini membawa kebaikan dan keselamatan. Li jami'in nas, li jami'i an-nas, untuk semua manusia. Fahum ya'muruna bi kulli khair, karena mereka mengajak untuk melakukan semua kebaikan, setiap kebaikan. Wa yanhauna an kulli syarr, mereka mencegah dari setiap kemungkaran. Wa ma'siyah, dan maksiat. Yu'minuna billahi wahdah, mereka hanya beriman kepada Allah. Wala yusyrikuna bihi, dan mereka tidak menyekutukan Allah. Walau amana ahlul kitab, walau amana ahlul yahud, walau amana al-yahud wan nasara, kalaulah seandainya orang Yahudi dan Nasrani itu beriman, lakana khairan lahum, maka itu lebih baik bagi mereka, fid dunya wal akhirah. Wa aktsaruhum kafiruna kharijuna an ta'atillah, tapi kebanyakan dari kaum Yahudi dan Nasrani kafirun, mereka adalah orang-orang yang kafir. Kharijuna an ta'atillah, dan mereka keluar dari ketaatan kepada Allah dan berbuat maksiat. Wal'iyadu billah. Wa idza tamassaka al-muslimuna bidinihim, seandainya kaum muslimin ini berpegang teguh terhadap agama mereka, falan yastati' al-yahud idrarahum, dan ini yang terjadi sekarang itu banyak terjadi. Jadi yang menyebabkan kaum muslimin itu kalah bukan karena serangan orang dari luar, tapi pengkhianatan orang dari dalam. Nas'alullaha as-salamah. Itu yang kebanyakan membuat kaum muslimin kalah. Wa idza tamassaka al-muslimuna bidinihim, apabila kaum muslimin berpegang teguh terhadap agama mereka, falan yastati' al-yahudu idrarahum, maka orang Yahudi tidak akan mampu untuk menyakiti kaum muslimin. Illa bi syai'in min al-adha al-qalil, kecuali sedikit sekali rasa sakit yang akan bisa mereka berikan kepada kaum muslimin. Nas'alullaha lil muslimin as-salamah. Amma al-umurul kubra kal harbi, adapun hal-hal yang besar, contohnya adalah peperangan. Fahum idza qatalu, maka mereka apabila mereka mencoba untuk menyerang kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka mereka pasti akan inhazamu, maka mereka pasti akan kalah. Faqad ja'ala Allahu 'ala al-yahudi az-zillata fi ayyi makan. Allah menjadikan kehinaan kepada orang Yahudi fi ayyi makan, di setiap tempat, wa zaman, dan zaman. Illa idza radu bi hukmil islamil 'adil, kecuali mereka apabila orang-orang Yahudi itu ridha mereka dengan hukum Islam yang adil. Au sa'adahumul kafirun, atau ada orang-orang kafir lain yang membantu orang Yahudi, baru mereka bisa menang. Seperti yang terjadi di Palestina atau di daerah-daerah yang lain dari
bumi Islam ini. Apa yang menyebabkan orang Yahudi itu bisa mengalahkan kaum muslimin? Karena mereka dibantu oleh orang-orang barat. Nas'alullah as-salamah. Kama hadatsa fil 'asr al-hadits. Kama hadatsa fil 'asr al-hadir. Seperti yang terjadi di zaman sekarang, fi Palestina, di Palestina. Falam yastati' al-yahudu ihtilala Palestina. Orang Yahudi tidak mampu mereka untuk menjajah Palestina illa bimusa'adati duwalin nasara wal gharbi, kecuali ada orang-orang Nasrani, negara-negara Nasrani dan negara-negara barat membantu orang-orang Yahudi, seperti yang terjadi di Palestina. Begitu banyak negara-negara barat yang membantu dan menyokong Yahudi sehingga mereka bisa menguasai Palestina. Nas'alullah li ikhwanina fi Palestin al-faraja wa an-nasr. Nah, kenapa mereka selalu terhina? Lianna Allah ghadiba alaihim, karena Allah murka terhadap mereka, terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tahu tapi tidak mereka jalankan. Mereka tahu tapi mereka langgar dan sengaja untuk dilanggar. Wa adzallahum bisababi kufrihim, dan Allah hinakan mereka bisababi kufrihim, karena kekufuran mereka bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, keingkaran mereka, ketidakpercayaan mereka terhadap ayat-ayat Allah. Wa qatlihimul anbiya, dan penyebabnya adalah karena mereka membunuh para nabi yang diutus kepada mereka. Wa kasrati ma'asihim wa jaraimihim, dan karena banyaknya maksiat dan jarimah, kejahatan yang mereka lakukan. Fal ayatu tufaddilu fadlal amri bil ma'ruf, dan ayat ini menjelaskan tentang fadilah saling mengajak kepada yang ma'ruf, kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, wa tamassuki bi 'aqidati at-tauhid, dan ayat ini juga menjelaskan tentang pentingnya untuk berpegang teguh terhadap aqidah at-tauhid, kama tubayyinu jaraimal yahud al-kubra, sebagaimana ayat ini juga menjelaskan tentang kejahatan terbesar, kejahatan Yahudi yang besar. Wa tushiru ila annahum laula musa'adatud duwalil kabira, dan ayat ini juga menjelaskan, nah karena mereka bekerja sama dengan negara-negara barat, maka ini pentingnya kita juga menjaga kesatuan sesama kaum muslimin. Wa tushiru ila annahum laula musa'adatud duwalil kabira, dan ayat ini menjelaskan kalaulah seandainya tidak karena bantuan negara-negara besar lainnya, ma tamakkanu min ihtilali Palestin, maka mereka pasti tidak akan sanggup, tamakkanu itu sanggup untuk menjajah orang Palestina. Pasti mereka tidak akan mampu untuk menjajah Palestina. Wa hadza yadullu ala anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala, dan ini menunjukkan bahwasanya Quran adalah kalam Allah Ta'ala, di mana tidak ada kebohongan di sana, dan yang Allah katakan semuanya adalah benar. من أحكام التجويد. الآن ننتقل إلى أحكام التجويد. Di antara hukum tajwid, al-mudud. Ma zilna fil kalam an al-mudud. Kemarin kita sudah berbicara tentang mad tabi'i. Ada kemarin mad tabi'i, ada mad jaiz, ada mad wajib muttasil, ada mad wajib muttasil, ada mad jaiz munfasil. Sekarang nantaqil ila al-mad al-lazim. Mad lazim ini adalah mad yang panjangnya 6 harakat.
al-maddu al-lazim, al-mudud, al-maddu al-lazim. Wa ahammu aqsamihi ma ya'ti. Mad lazim. Mad lazim ini adalah mad yang panjangnya 6 harakat. Wa ahammu aqsamihi ma ya'ti. Dan pembagian terpentingnya itu adalah yang berikut. Awalan, marrat bika al-kalimatul lati tahtaha khattun fil ayati at-taliyah. Di sini waladdallin. Fa idza ja'atit tammatul kubra. فإذا جاءت الصاخة الصاخة الطامة الضالين. Wa idza ta'ammalta hadhil kalimat, kalau seandainya kalian perhatikan kata-kata yang tadi, yang di atas tadi, allati tahtaha khattun, yang digaris bawahi satu tadi di atas, wajadta anna harfan musyaddadan jaa ba'da harfil mad. Di situ ada bahwasanya harf musyaddad, huruf yang bertasydid. Nah, mana yang bertasydid? Ad-dhalli. Di kata pertama di situ ad-dhad, di situ bertasydid. At-ta, habis itu as-sa. Sesudahnya, sesudah dha, sesudah ta dan sesudah sa yang bertasydid tadi, jaa ba'daha harful harfa jaa ba'daha harf jaa ba'da harfi al-mad. Nah, sesudah dhad ini ada huruf mad, sesudah ta ada huruf mad, sesudah sa ada huruf mad. Walihada nutilu as-sauta biharfi al-mad. Maka kita panjangkan dengan harf mad. Wa miqdaru maddihi 6 harakat. Dan panjangnya adalah 6 harakat. Ad-dallin. Dhad bertasydid, sesudahnya ada huruf mad, sesudahnya ada huruf bertasydid. Maka panjangnya adalah 6 harakat. At-ta pakai tasydid, dia sudahnya ada mad, sesudahnya ada lagi huruf yang bertasydid. At-tammah. Habis itu as-sakha. Shad bertasydid, sesudahnya ada huruf mad, ada alif di situ, ada sesudahnya ada huruf yang bertasydid lagi. As-sakhah. Thaniyan, wa amma al-maddul lazimul mukhaffaf. Adapun huruf mad lazim mukhaffaf, kalau yang di atas tadi dia disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad lazim kalimi mutsaqqal. Apa itu mad lazim kalimi mutsaqqal? Mad lazim yang dibaca 6 harakat, al-kalimi yang dia mad tersebut terdapat di dalam sebuah kata, mutsaqqal yang dan berat dibaca. Kenapa berat? Karena ada tasydid di situ, maka dia berat dibaca. Yang kedua disebut dia dengan al-maddul lazim al-mukhaffaf al-harfi. Dia mad lazim, mad yang dibaca 6 harakat, al-mukhaffaf dan ringan, dia berarti tidak ada tasydid di situ, al-harfi. Mad tersebut terdapat di dalam huruf. Kalau dalam Al-Quran ia disebut dengan al-huruf al-muqatta'ah. Al-huruful muqatta'ah itu adalah potongan-potongan huruf, biasanya terdapat di awal surat.
Afan. Ya, biasanya terdapat di dalam surat, misalnya Yasin atau Qaf atau Nun. Itu disebut dengan mad lazim al-mukhaffaf al-harfi. Dia disebut dengan al-mad lazim al-mukhaffaf al-harfi. Fayati fi ba'dhi al-huruf al-mawjudah fi awail as-suwar. Nah, ini terdapat di awal-awal surat sebahagian surat-surat Al-Qur'an. Mislu Qaf, Sad, Nun, Yasin. Wa yuqra kullu harfin min hadhihi al-huruf mustaqillan. Nah, setiap huruf ini dibaca terpisah. Ma'a maddin miqdaruhu, dia dibaca terpisah dari ayat yang sesudahnya. Ma'a maddin disertai dengan mad miqdaruhu, kadarnya adalah, panjangnya adalah 6 harakat, 6 harakat. Mislu nun, Qaf, Sad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Itu yang panjangnya 6 harakat. Berarti di sini yang dipelajari di bab ini adalah madnya dua jenisnya. Ada mad lazim harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf adalah mad lazim, mad yang dibaca mad yang dibaca 6 harakat. Al-mukhaffaf, dia tidak ada tasydid di sana. Al-harfi, yang terdapat mad tersebut terdapat di dalam potongan-potongan huruf, dan ini potongan huruf ini terdapat di awal surat dalam Al-Qur'an. Yang kedua ada mad lazim kalimi mutsaqqal. Mad yang dibaca 6 harakat al-kalimi terdapat dalam Al-Qur'an. Kalimi terdapat dalam sebuah kata al-mutsaqqal, dan di situ ada tasydid ad-dallin. Ada tasydid di situ ya. Yang ketiga nanti ada namanya mad lazim kalimi mukhaffaf. Mad, dia mad tanda panjang, lazim dibaca 6 harakat, kalimi terdapat di dalam kata mukhaffaf tapi tidak bertasydid. Yang mana tuh? Al-ana. Al-an dalam Al-Qur'an, kata-kata al-an bacanya al-ana. Allah alam, ana tidak tahu, belum memperhatikan bab berikutnya ya insyaallah, tapi insyaallah nanti di bab berikutnya juga masih ada ahkam at-tajwid. Ila huna idza kana 'indakum su'al yumkin an tas'aluni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lakum.